Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Namet yang masih isi kamar dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk inspirasi. Ini merupakan video terakhir kita pembahasan tentang kisi-kisi PPHB Matematika Umum semester 1, yaitu pembahasan tentang dimensi 3. Ya, ini adalah video keempat. Jangan lupa untuk agar tidak gagal dalam pembahasan seterusnya, ada baiknya menonton video di part-part sebelumnya, mulai dari part 1, 2 sampai dengan yang part yang terakhir, yaitu part keempat. Namun sebelum kita melakukan pembahasan, ada baiknya Bapak mengingatkan untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen yang positif untuk membangun Indonesia lebih baik dalam hal pendidikan. Ada baiknya ini adalah sebagai bentuk kontribusi kepada dunia pendidikan. Lanjut saja kita pembahasannya, yaitu soal ke-21. Di soal ke-21 ini diinformasikan kembali lagi ke soal bentuk limas ya, yaitu jika DF panjang DF bukan diagonal, salah ya. DF itu berarti yang ini ya. Nah, diagonal ruang, berarti DF itu adalah diagonal ruang, di mana kita bisa menentukan nilai R-nya, yaitu 10 dibagi akar 3. Kenapa dibagi akar 3? Karena DR adalah R dikali dengan akar 3. Jadi faktor pengalinya adalah akar 3. Kemudian yang ditanyakan dalam soal ini, dalam bentuk soal ini adalah jarak titik D ke bidang ACH. ACH, berarti bidang ACH yang dimaksud adalah yang ini. Nah, gitu. Oke. Nah, ini bidangnya. Nah, ini kalau ini kan kita bisa arsir bidangnya. Kita arsir warna hijau. Nah, ini. Nah, ini diarsir bidangnya. Jadi kayak tembok semuanya. Nah, oke. Kalau itu diarsirnya, maka kita bisa menentukan jarak titik D ke ACH itu dari mana. Pertama kita cari garis, karena A ke H dengan C ke H itu sama-sama kaki gini ya, sama-sama diagonal sisi. Ini bisa kita tarik garis ke tengahnya. Nah, ini perwakilannya. Nah, ini kemudian kita bisa tarik garis juga ke tengahnya. Nah, ini. Oke. Nah, ini siku-siku. Jadi nanti bentuknya, jadi ACH itu kita sudah bisa menggantinya dengan garis HX. Nah, ini. Jadi HX. Kenapa bisa diganti? Nah, karena perwakilan dari bidang itu adalah sebuah garis. Jadi bentuk apa ya? Anggap saja wakilnya lah. Kemudian kita cari tahu HD. Nah, HD ini D. Jadi kita tidak menyebutkan lagi ACH lagi, karena ACH sudah diwakilkan dengan garis namanya AX. Nah, gitu ya. Kemudian kita tarik garisnya, seret. Nah, siku-siku. Jadi yang dimaksud dalam soal adalah maka D ke HX. Nah, jadi D ke HX. Apakah DX? Bukan, karena tidak membentuk huruf L, siku-siku. Apakah DH? Juga bukan, karena tidak membentuk huruf L, siku-siku. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang D ke ini garis. Nah, gini nilainya. Ya. Jadi tarikan garisnya adalah yang dimaksud dalam soal ini adalah yang ini, seret. Nah, nanti kita cari tahu. Nah, ini ada dua cara mengerjakannya, yaitu cara yang pertama yang sudah diajarkan dari video part sebelumnya, yaitu A1 kali T1 sama dengan A2 kali T2, atau dengan rumus perbandingan nantinya. Kita cari tahu dulu informasinya apa yang didapatkan. DF-nya adalah 10, jadi R-nya adalah 10 akar 3, sehingga panjang D ke H itu R, berarti 10 per akar 3. Kemudian AX itu adalah jarak ke pusat ya, jarak ke pusat itu kan R per 2 akar 6, berarti R per 2-nya ini, akar 6-nya ini. Nah, jadi ini R-nya ya. Oke. Kemudian DX. Nah, DX ini kalau diteruskan kan menuju ke B. Berarti dia adalah diagonal sisi. Tapi nilainya hanya setengah. Karena nilainya setengah, maka nilainya ada kita kasih setengah. Diagonal sisi 10, ini R.
Karena diagonal sisi, maka akar 2. Nah, gini. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah D ke apa ini? Z lah, DZ. Nah, berarti jawabannya A1-nya itu adalah setengah 10 per akar 3 kali akar 2. Nah, kemudian dikali. Kok angkanya ribet ya, Pak ya? Ya nggak apa-apa, menuliskan saja. Nanti kan dicoret-coret saja hasilnya. Ya, kemudian T1-nya. Kalau ini A1, DX A1, maka DH adalah A2-nya. T1, 10 per akar 3. T2-nya yang ada ininya, ada siku-sikunya. Sehingga kita dapat nilainya adalah 10 per akar 3 dikali setengah dikali akar 6. Kemudian ditanya DZ. DZ itu adalah T2-nya. Lihat kiri dengan kanan, adakah yang sama? Ayo cari tahu. Ada ya, di sama-sama punya setengah. Oke, ada lagi sama-sama punya 10 per akar 3. Hilang ya? Oke, kalau sudah tidak ada yang sama lagi, maka bisa ya sama-sama bisa dibagi akar 2. Dibagi akar 2 berarti sisanya akar 3. Berarti di sini nilainya adalah 10 per akar 3. Yang ini adalah akar 3 kali DZ. Nah, ini. Yang lainnya sudah hilang ya. Nah, tinggal dia doang. Kalau sudah demikian, maka kita hitung nilainya berapa. Nah, seperti tadi perhitungannya, kita maunya DZ saja, maka akar 3-nya hilang. Nah, ini dikali 1 akar 3, sama saja hitungannya. Berarti ini hilang, dapatnya nilai DZ, sehingga ini 10 kali 1, 10. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Jadi jawabannya adalah 10 per 3. Atau kalau secara kasat mata dilihat, diperhatikan anakku sekalian, ini nilainya kalau diperpanjang ini D, ini kan tadi DZ yang dimaksud dalam soal. Ini kalau diperpanjang, nah dia akan menuju ke G. Berarti ini ada garis. Nah, ini D, ini D, ini G. DG. Ya. Bukan D ke G, salah ini, salah. Bukan D ke G, maaf, informasinya salah. Ini D ke F, salah ya. Ini hilang. Oke. Nah, D ke F ini ketarikannya garisnya. D ke F. Nah, ini F. Kok bukan D ke G? Kan ini kan arahnya menuju ke F. Nah, kalau D ke G kan sebelah belakang ya, nggak bisa, jadi salah. Nah, ini Z itu ada di sini. Nah, ini ada punya perbandingan. Di sini 1, di sini 2 perbandingannya. Nah, yang dimaksud ini. Sementara DF itu adalah diagonal ruang. DF itu adalah DF, diagonal ruang. Berarti punya perbandingan nilai DZ sama dengan 1 per 1 tambah 2. Karena fullnya adalah DR, jadi 3 dikali DR. Nah, berarti rumusnya adalah sepertiga. DR itu siapa? DR itu R, ini R, kemudian akar 3. Gitu ya. Atau bisa juga DF itu kan 10 nilainya. Nah, DF 10. Jadi bisa ini saya hapus kembali. Ini bisa saya tuliskan. Ini hilang. Oke. Nah, ini saya hapus. Oke ya. Nah. Oh, sorry ya, penghapusnya tidak bekerja ini. Kita coba point erection-nya. Oh, lagi error, kita stopnya. Nah, oke, kita hitung. Jadi bisa berganti ini ya, apa namanya, penghapusnya. Kita lihat. DR-nya adalah DF. DF-nya tadi adalah nilainya 10. Tahu dari mana 10? Ya ini 10. Berarti hitungannya adalah 10 kali 1, 10 per 3. Jadi jawabannya sama. Ya, bisa menggunakan rumus ini atau rumus perbandingan. Dan ini berlaku. Nah, bagaimana kalau misalkan takutnya ketemu soal yang ditanyanya adalah jarak dari F-nya. F ke
ACH, jadi kebalikannya F ke ACH. Nah, kalau soalnya demikian, maka bisa menggunakan rumus yang ini, jadi 2 per, nah, kenapa 2? Karena dia kan dari jauh dari F, berarti 2 per 3 kali 10, sehingga menghasilkan nilai 20 per 3. Nah, itu triknya ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 22. Di soal nomor 22, informasinya adalah jika panjang CE 12 akar 2, panjang CE-nya 12 akar 2. Mana CE? Oh, ternyata CE yang ini. CE itu adalah diagonal ruang, bukan rusuk, di mana rumusnya adalah rusuk kali akar 3. Sehingga kita bisa peroleh rusuknya adalah 12 akar 2 dibagi pengaliknya akar 3. Selesai. Yang ditanya adalah jarak B ke ACGE. Mana ACGE? Kita gambarkan. ACGE, berarti ini AC. Kemudian ini GE. Nah, ini kayak tembok. Tembok penghalangnya ini kita coba gambar, apa namanya? Kita warnai. Warnanya ya sesuai dengan warna yang ininya. Nah, ini temboknya nih. Nah, jadi temboknya seperti ini. Nah, oke. Jadi seolah-olah di tembok. Oke, kalau sudah, yang ditanya dalam soal dalam hal ini itu adalah berapa jarak B ke ini, ke ACGE. Yang paling dekat mana? Yang paling dekat kan ke A atau ke C. Ternyata ke A dan ke C itu sama. Berarti kalau sama ya tarik garis yang tegak lurus yang membentuk huruf T. Dimana kalau diteruskan mencapai huruf D. Jadi kalau digambar tuh seperti ini. Ini kan persegi. Ini kalau gambarnya di bawahnya, berarti ini kan A, ini B, ini C, ini D. Sementara yang dalam soalnya itu, yang dalam garisnya itu, perwakilan dari bidang ACGE itu adalah si AC. Ini wakilnya, jadi saya taruh di sini yang paling dekat ya. Nah, sehingga tarik garisnya yang mana? Tarik garisnya yang terdekat. Kalau A ke B kan sama, berarti ke tengah-tengah. Nah, ini kalau diteruskan, dia akan mengenai titik D. Nah, ini siku-siku. Nah, kalau lihat B ke D itu siapa? Ternyata BD itu adalah diagonal sisi. Sehingga kalau misalkan ini ditulis kita huruf X, maka dalam hal ini jawaban B ke ACGE kita bisa garis namanya BX. BX itu, nah nilainya adalah setengah dari DS. Kan kita lihat kan setengah ya, nah ya. Nah, nilainya berapa? Sementara CE itu adalah diagonal ruang. R-nya sudah ada, ini R-nya. Masukkan rumusnya. Setengah kali 12 akar 2 per akar 3. Ada yang bisa dicoret? Ada, lanjut. 12 dibagi 2 dapatnya 6. Nah, ini kemudian ada akar 3, kemudian akar 2. Sekarang kita hitung 6 bagi 3, 2. Sehingga kita dapat peroleh 2 akar 3 dikali akar 2, jangan ditambah, dapatnya akar 6. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 6. Jadi setengah dari diagonal sisi. Ya, perhatikan baik-baik secara gambar. Kalau digambarkan seperti ini. Kalau dilihat memang miring. Karena kita nggak mungkin gambarnya lurus ketika bentuknya dimensi 3 seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 23. Perhatikan baik-baik. Jika panjang AF, nah informasinya adalah panjang AF. Panjang AF-nya adalah 6 akar 10. Siapa AF? AF adalah diagonal sisi, karena ada di bagian sisi terdepan, yaitu sisi ABFE. Di mana diagonal sisi adalah R akar 2, sehingga kita bisa peroleh nilai R adalah 6 akar 10 dibagi akar 2. Atau bisa disederhanakan 6 akar 5. Karena ini dicoret akar 5 ya. Kita sudah dapat rusuknya. Yang ditanya adalah E ke bidang alas. E ke bidang alas. Nah, ini E. Alas di bawahnya ada A, B, C, D. Yang paling dekat mana? Yang paling dekat yang tegak lurus kan hanya ini. AE. Jadi E ke bidang alas itu adalah AE. Kenapa AE? Dia tegak lurus dengan bidang alas. Alasnya, perwakilan alasnya itu bisa AB. Berarti AE dengan AB itu tegak lurus.
E dengan AB yang mana? Yang paling dekat ya AE. Gitu. Atau bisa menggunakan dengan perwakilannya alas itu kan bisa AD juga. Jadi E ke garis AD, berarti jawabannya yang mana? Ya jawabannya yang ke A. Kenapa nggak pakai garis yang ini Pak? B ke C atau C ke D. Nah kalau itu kan tidak terdekat kan, karena jarak itu cari yang terdekat, kemudian cari yang tegak lurus. Nah kalau terdekat saja salah, tapi juga harus tegak lurus. Nah karena jawabannya AE, sementara AE adalah rusuk, maka rusuknya kita sudah tahu dapatnya 6 akar 5. Sehingga jarak titik E ke bidang alas adalah 6 akar 5. Jika diketahui nilai AF 6 akar 10. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 24. Soal nomor 24, jika rusuk alasnya, nah rusuk alas lagi nih. Rusuk alas 15, rusuk tegaknya adalah 17. Nah, gambarnya salah nih ya. Karena gambarnya salah, Bapak ganti dulu nih ya. Nah, oke, kita cek. Oke, kita sudah menggantinya. Kita lihat. Warna apa? Kita warna merah lagi. Ya. Jika diketahui rusuk alas 15 dan rusuk tegaknya 17, berarti alasnya 15, tentu alasnya adalah berbentuk persegi karena 5 beraturan. Biasanya dalam soal, kalau tidak diinformasikan, anggap saja dia adalah 5 segi 4 beraturan. Rusuk tegaknya 17, berarti yang ini 17. Yang ditanya adalah C ke BDT. BDT titik C ini. Nah, BDT kan yang ini. Nah, ini kita tarik BDT. Nah, ini sebenarnya kita warnai. Nah, kita warnai. Warnanya sama kayak tadi. Ini tembok. Oke. Kalau sudah ada yang terdekat seperti itu, maka kita cari tahu mana ini. Ini kita cari yang terdekat. Mana ini gambarnya? Kita pakai warna. Nah, ini. Jarak terdekatnya C ke B dengan C ke D kan sama-sama rusuk, maka cari yang ke tengah. Nah, ini yang ke tengahnya. Seret. Nah, ini tengah. Ini kalau diteruskan kan sampai sini. Nah, jika diteruskan. Dan ini pasti siku-siku ya. Seperti yang sudah dijelaskan di soal sebelumnya. Ini. Oke. Karena BDT itu bidang, maka diwakili oleh garis. Garisnya adalah BD. Garis BD. Nah, ini kan A, B, C, D. Nah, di garisnya tadi perwakilannya sudah diinformasikan bahwa BD. Nah, sementara dari C ke D dengan C ke B itu sama-sama rusuk. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jaraknya cari yang ke tengah. Nah, ini. Dan ini kan kalau diteruskan seperti ini. Nah, ini A ke C itu adalah diagonal sisi. Sehingga kalau misalkan ini namanya X, nah ini X, maka yang dimaksud dalam soal adalah CX. Nah, CX diinformasikan bahwa nilainya adalah setengah dari diagonal sisi. Dapatnya setengah kali CX berapa nilainya? 15 akar 2. Ya kalau setengahnya ya 15 per 2 akar 2. Karena nggak bisa dibagi ya. Oke, nah ini 2. Jadi jawabannya C ke BDT adalah CX. CX itu nilainya adalah 15 per 2 akar 2. Kita lanjut ke soal yang terakhir ya, soal 25 di video ini. Di part yang keempat ini. Di nomor 25 ini informasinya masih seputar tentang limas. Yaitu jika rusuk alasnya 7 akar 2. Nah ini 7 akar 2. Ini juga sama pastinya. Dan rusuk tegaknya 25. Ditanya T ke bidang alas. Nah, ini kan kalau kita tarik garis seperti ini. Nah, ini T yang dimaksud T ke bidang alas itu adalah yang ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah tinggi dari limas tersebut. Kita ambil segitiganya. Nah, ini segitiganya kita ambil. Nah, kita ambil ya. Ini adalah T, kemudian ini A dan C. Ini kita misalkan namanya adalah X. Sehingga kalau kita tarik garis dari atas ke bawahnya tegak lurus, ini X. Kenapa? Karena kiri kanannya sama.
sama-sama 25, 25, 25. Dan jangan lupa AC adalah diagonal sisi. Jadi nilainya kalau AC adalah diagonal sisi, nah berarti nilainya adalah 7 akar 2 dikali akar 2, sehingga hasilnya adalah 14 ya. Nah, ini dari sini ke sini 14. Nah, kita tahu kalau itu 14, maka bisa kita cari tahu bahwa C ke X itu adalah 7, A ke X pun 7. Karena nanti dia akan sama panjangnya, seperti informasi yang sudah diberikan. Nah, yang ditanya adalah TX, kita ambil segitiganya separohnya saja, ambil. Kalau untuk agar lebih jelas ya, bahwa di sini 7, di sini 25. Nah, ini kita bisa menggunakan Pitagoras. Pitagorasnya dikurang. Jangan tanya, kenapa dikurang? Karena ini sisi miring sudah ada, berarti 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 625 dikurang 49. Kita hitung dapatnya 576. Nah, kalau di akar ini adalah 24. Jadi jawabannya adalah 20. T ke bidang alas adalah TX. Jawabannya berapa? 24. Oke, demikian semua pembahasan kita. Ini adalah video terakhirnya. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, tetap istiqomah dalam belajar matematika, karena pada dasarnya matematika itu mudah. Kalaupun ada kesulitan, silakan bertanya di kolom komentar. Tinggalkan kolom komentar dengan komentar yang baik, sehingga akan dijawab dengan yang baik pula. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misran Ahmed, berbagi untuk menginspirasi.